Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 6. Masih bersama Bu Rizka di pembelajaran tematik Tema 3 Subtema 1 Muatan PPKN KD 3.2. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, kita akan belajar tentang hak. Hak di rumah, di sekolah, di masyarakat. Yuk simak baik-baik. Hak. Masih ingatkah kalian apa itu hak? Baik, Rizka bantu ingatkan ya. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Mari kita bahas mulai dari hak di rumah. Yang termasuk hak di rumah: 1. Memperoleh makan makanan yang bergizi. 2. Memperoleh kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. 3. Nyaman saat belajar di rumah, yaitu kondisi yang kondusif dan support dari keluarga. Dan 4. Memperoleh pendidikan. Selanjutnya, hak di sekolah. Yang termasuk hak di sekolah: 1. Memperoleh pengajaran dari guru. 2. Bermain saat jam istirahat. Menikmati keseruan bermain bersama teman-teman. Dan 3. Belajar dengan nyaman di sekolah. Nah, itu dia hak di sekolah. Selanjutnya, kita lihat hak di masyarakat. Yang termasuk hak di masyarakat: 1. Bermain di lingkungan yang bersih. 2. Ikut serta dalam kerja bakti. Semua warga berhak loh ikut kerja bakti. Kemudian yang ketiga, memperoleh rasa aman saat bermain. Bagaimana? Apakah di lingkungan kalian sudah merasa aman saat bermain? Itulah tadi hak-hak di masyarakat yang bisa kita peroleh. Berikutnya, kita akan melihat faktor-faktor apa saja sih yang memengaruhi penggunaan hak. Setiap orang memiliki hak. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Berikut contoh faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan hak. Yang pertama, di lingkungan rumah. Faktor yang memengaruhi terpenuhinya hak kebutuhan di rumah: 1. Adalah kemampuan ekonomi keluarga. 2. Aktivitas orang tua. Perolehan hak kasih sayang bagi anak sangat berpengaruh pada kesibukan atau keluangan orang tua dalam beraktivitas. Dan yang ketiga, adanya aktivitas lain di rumah sangat berpengaruh pada kenyamanan saat belajar. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan sekolah, yaitu 1. Waktu belajar. Ini sangat berpengaruh pada hak memperoleh pengajaran dari guru untuk siswa. Setiap sekolah memiliki waktu belajar yang berbeda-beda, dan itu sangat berpengaruh pada pengajaran yang dilakukan guru terhadap murid-muridnya. Semakin banyak waktu belajar, maka semakin banyak pula waktu yang disediakan guru untuk mengajar siswa. Begitupun sebaliknya. Kedua, waktu bermain. Sama halnya seperti waktu belajar, waktu bermain sangat ditentukan oleh lamanya waktu belajar di sekolah. Dan yang ketiga, adanya aktivitas lain yang sangat berpengaruh pada tingkat kenyamanan belajar di sekolah. Dan sekarang, faktor yang memengaruhi penggunaan hak di lingkungan masyarakat. 1. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan juga kesadaran dalam menjaga keamanan, sehingga hak warga dalam bermain di lingkungan bersih dan di tempat yang aman dapat tercapai. Yang kedua, faktor usia. Misalnya dalam kerja bakti, setiap warga memiliki hak untuk ikut serta, namun faktor usia perlu menjadi pertimbangan. Nah, anak-anak, dalam menggunakan hak kita juga perlu bertanggung jawab loh.
Seperti apa sih penggunaan hak yang bertanggung jawab itu? Tahukah kamu, konsep dan penerapan pembangkit tenaga listrik beserta pendistribusiannya ke rumah merupakan ide dari Thomas Alva Edison. Pendistribusian listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah memerlukan perjalanan panjang dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, listrik yang kita gunakan sehari-hari umumnya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak kita dalam memanfaatkan listrik di rumah. Oh iya, sebelum Bruska lanjutkan tentang hak yang bertanggung jawab, Bruska ingin memberitahu loh bahwa banyak juga tokoh penemu yang berasal dari Islam. Ini dia. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita lanjutkan contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di rumah. Bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Bersamaku, hei mainan, kotakmu mana, Lululululululu, yuk bereskan. Mainan sangat banyak, yuk bereskan bersamaku. Hei mainan, sudah beres. Kamarku bersih, ku bereskan. Mainannya. Sekarang yuk main prosotan. Menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Menurut kalian, apakah yang dilakukan SpongeBob itu sudah benar? Makan makanan sehat dan bergizi adalah hak kalian. Namun, penggunaan hak yang bertanggung jawab itu mencuci piring yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Selanjutnya, contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di sekolah. Mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. Kemudian, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Andi. Hal itu dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Joni, aku minta maaf. Bukumu jadi kotor gara-gara aku injek. Aku nggak sengaja loh.
Maaf ya. Aku juga minta maaf. Udah marah-marah sama kamu. Padahal aku tahu kamu gak sengaja. Dan terakhir, contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di masyarakat yaitu sebagai berikut. Bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan selesai dengan baik. Contoh terakhir dari penggunaan hak yang bertanggung jawab di masyarakat adalah bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Wah, jangan ditiru ya anak-anak. Hanya boleh dilakukan oleh orang yang profesional. Selesai sudah pembahasan tentang penggunaan hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Juga penggunaan hak yang bertanggung jawab. Bu Rizka harap kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Kita bertemu lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.